Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nio Van Romerganda Simanjuntak dengan NIM 24095111098 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari studi kasus saya yang berjudul brucellosis pada sapi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Brucellosis merupakan salah satu penyakit menular pada hewan ternak, terutama pada sapi, kambing, dan domba. Dan penyakit ini juga bersifat zoonosis yang berarti dapat menular ke manusia. Penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella. Di Indonesia sendiri, kasus brucellosis pertama kali dicatat pada tahun 1915 di Jawa Barat. Sejak saat itu, penyakit ini terus menjadi masalah serius di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang terkenal dengan peternakan sapi perah dan sapi potongnya. Provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat pernah dilaporkan memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi terkait dengan penyakit ini. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Dinas Peternakan Jawa Timur melaporkan adanya peningkatan kasus keguguran pada sapi betina di beberapa kabupaten, yang kemudian terkonfirmasi sebagai kasus brucellosis positif setelah dilakukan uji serologis Ross Bengal test. Brucellosis tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi akibat penurunan produksi susu dan keguguran pada sapi, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk hewani secara mentah atau tidak dipasteurisasi. Brucellosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella. Pada sapi, spesies yang paling sering ditemukan adalah Brucella abortus. Bakteri ini menyerang organ reproduksi hewan, terutama pada bagian uterus dan plasenta pada sapi betina, serta testis pada pejantan. Penularan dari penyakit ini umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, contohnya seperti darah, urin, atau cairan-cairan lainnya. Dan juga dapat melalui tertelannya bakteri melalui pakan atau air yang sudah terkontaminasi dari bakteri tersebut. Dan juga dapat tertular dengan kontak tidak langsung, misalnya melalui alat-alat yang ada di kandang, peralatan inseminasi, atau tenaga kerja yang tidak higienis. Pada manusia, penularan ini bisa terjadi karena kontak dengan hewan yang terinfeksi atau mengkonsumsi susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Secara morfologis, Brucella merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk Coccobacillus, tidak membentuk spora, tidak berkapsul, dan bersifat aerob obligat. Tidak memiliki flagela sehingga ia tidak motil. Memiliki dinding sel yang mengandung lipopolisakarida yang berperan penting dalam sifat patogenitas dan kemampuan bertahan hidup dalam sel inang. Bakteri ini juga termasuk intraseluler fakultatif, artinya mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel fagosit seperti makrofag. Hal ini menyebabkan penyakitnya cenderung kronis dan sulit diobati. Gejala klinis pada sapi biasanya berbeda-beda tergantung tingkat infeksi, umur, dan status reproduksi dari hewan tersebut. Namun tanda-tanda yang khas sering muncul pada sapi betina yaitu keguguran, terutama pada kebuntingan trimester terakhir, retensi plasenta, yaitu plasenta tidak keluar setelah kelahiran, metritis atau radang pada rahim setelah melahirkan, pasca melahirkan, dan penurunan produksi susu. Sementara pada sapi jantan terjadi radang testis atau orchitis dan epididymitis yang menyebabkan pembengkakan pada skrotum dan juga mengakibatkan kemandulan. Selain itu, infeksi kronis dapat menyebabkan pembesaran pada kelenjar limfa dan mengakibatkan lesu, nafsu makan menurun, dan penurunan berat badan. Gejala klinis ini seringkali tidak spesifik sehingga diperlukan uji laboratorium untuk memastikan diagnosisnya.
Diagnosa brucellosis dilakukan dengan kombinasi antara pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium, serta juga pemeriksaan terhadap riwayat reproduksi dari hewan ternak tersebut. Metode yang umum digunakan antara lain yaitu uji serologis, Ross-Bengal test, merupakan tes yang cepat untuk screening awal. Jika hasilnya positif, biasanya dilanjutkan dengan tes konfirmasi. Selanjutnya ada complement fixation test dan ELISA, digunakan untuk memastikan adanya antibodi terhadap Brucella. ELISA memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi sehingga banyak digunakan di laboratorium veteriner. Kemudian ada juga uji bakteriologis yang dilakukan dengan cara isolasi Brucella dari jaringan seperti plasenta, fetus, atau cairan dari uterus. Kemudian bakteri ditumbuhkan pada media seperti Brucella agar, kemudian dilakukan identifikasi dengan pewarnaan gram dan uji biokimia. Kemudian ada juga uji molekuler, yaitu dengan cara PCR dan dapat dengan mengidentifikasi DNA dari Brucella secara spesifik dan cepat. Brucellosis belum memiliki pengobatan yang efektif untuk hewan karena bakteri mampu bersembunyi di dalam sel tubuh inang. Oleh karena itu, strategi utama yang digunakan adalah pengendalian dan pencegahan. Tindakan dari penanganannya dapat dilakukan dengan cara hewan yang positif tidak perlu diobati, melainkan dilakukan pemusnahan atau pemotongan dengan syarat-syarat tertentu untuk mencegah penularan dari penyakit tersebut. Lingkungan kandang dan peralatan peternakan harus disterilkan menggunakan desinfektan. Petugas juga wajib menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Strategi dari pencegahan dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Di Indonesia sendiri, vaksin Brucella abortus strain 19 dan RB51 digunakan untuk sapi betina yang muda. Vaksinasi rutin terbukti efektif untuk menurunkan prevalensi penyakit di daerah endemis. Strategi pencegahan dan pengendalian dari penyakit ini juga dapat dilakukan dengan biosecurity peternakan, dengan menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas hewan, serta karantina sapi baru selama 30 hari sebelum digabungkan dengan populasi yang lain. Dan strategi dari pencegahannya juga dapat dilakukan dengan mengedukasi peternak, meningkatkan kesadaran kepada peternak betapa bahayanya brucellosis dan pentingnya untuk tidak mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi. Kesimpulannya adalah, brucellosis pada sapi merupakan penyakit menular strategis yang berdampak besar pada kesehatan hewan, manusia, dan juga perekonomian dari peternak. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit ini masih menjadi ancaman yang nyata, terutama di wilayah dengan pengawasan kesehatan ternak yang lemah. Pencegahan melalui vaksinasi, biosecurity, serta pemeriksaan yang rutin adalah langkah yang paling efektif untuk mengendalikan penyebaran dari penyakit ini. Selain itu, edukasi kepada peternak dan masyarakat juga masih menjadi kunci dalam mencegah penularan zoonosis ke manusia. Demikian merupakan studi kasus mengenai brucellosis pada sapi. Semoga informasi dapat menambah pemahaman kita tentang penyakit ini dan betapa pentingnya pengendalian penyakit ini terhadap hewan, serta meningkatkan kesadaran kita bahwa hewan dan manusia saling berkaitan dalam konsep One Health. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menyimak video yang sudah saya buat. Terima kasih.